gerilya tanpa suara, tanpa kata-kata, tetapi dia mengejar korban-korban adalah generasi muda. Untuk itu, kenapa sampai orang harus turun di desa-desa negeri kelurahan? Karena orang berharap kerjasama dan dukungan daripada desa negeri kelurahan yang ada di Kota Ambon ini untuk bagaimana kita mencegah, bagaimana kita bertekad berperang melawan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika bagi generasi muda. Karena kita tahu dan yakin dan percaya bahwa narkoba adalah barang haram di agama manapun juga, Kristen maupun Islam. Di dalam Alkitab pun sudah ada di salah satu ayat itu di Korintus 7:1 itu sudah menyatakan bahwa narkoba itu haram. Dan sama halnya juga dengan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Berarti semua agama itu sudah bertekad bahwa berperang melawan narkoba. Bagaimana kita umat manusia saja, Al-Quran dan Alkitab saja kita bisa langgar. Karena yakin dan percaya sekarang ini generasi muda sudah tidak ada bermoral lagi. Siapa yang bilang kata generasi muda sekarang bermoral? Masalah sedikit saya sudah dianggap sebagai kelompok, jadilah panggil jadi huru hara. Itulah, jadi kita berharap Bapak Ibu semua untuk umat Kristiani yang nantinya besok mau merayakan Paskah Kristus, kita berharap mari kita merayakan Paskah Kristus dengan sederhana, hindarilah mabuk-mabukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena tadi kita bilang semua agama itu sudah dicantumkan dalam Al-Quran, Alkitab maupun Injil. Yang mana-mana yang Tuhan sudah melarang untuk kita umat manusia, mari kita jalankan bersama. Tetapi kalau kita tidak punya akhlak dan moral, belum tentu kita bisa menjalankan itu. Jadi itu kan beta berharap dari Ibu PKK di sini juga, dari Pokja 1 itu ada juga Pokja itu yang membidangi salah satu yaitu gotong royong, narkotika dan juga akhlak dan moral. Jadi kita harap pada ibu-ibu PKK, mari kita orang lembaga anti narkotika siap bergandingan tangan dengan desa kelurahan yang ada di Kota Ambon untuk sebagaimana kita berperang terhadap masyarakat manusia yang tega mengedarkan barang-barang ini untuk menghancurkan atau punya generasi muda. Untuk kita Bapak Ibu semua, Bapak RT, bila mana Bapak Ibu tahu, walaupun itu kita punya saudara Bapak Ibu, Bapak Ibu pilih mau mana? Kalau sudah petangkap berarti di penjara. Kalau pemakai ada 3 Pak, penjara, rumah sakit maupun kampung momo, kuburan. Itulah jahatnya narkoba. Jadi kalau memang Bapak Ibu punya anak, kalau itu pun anak Pak, ada negara melindungi Pak. Daripada ditangkap, lebih baik Bapak dengan jujur, dengan ikhlas laporkan dia ke BNN provinsi untuk dia direhabilitasi. Lebih baik direhabilitasi daripada ditahan. Tapi kalau sudah ditahan baru minta rehabilitasi, dia jalani hukuman dulu, selesai hukuman baru dia direhabilitasi. Nah kalau hukumannya dia sudah, Bapak sudah tahu dia pemakai, lapor kepada BNN provinsi untuk dia direhabilitasi. Berarti itu dia saya ditangkap. Dia menyerahkan diri untuk bagaimana dia bisa direhabilitasi. Nah, rehabilitasi itu bukan berarti dia dihentikan di pemakai, dia dikasih pakai tapi dengan jenjang waktu-waktu yang ditentukan. 1 minggu sekali baru pakai dia sedikit, jadi lama-lamanya dia hilang. Sama dengan Bapak Ibu kalau merokok, kita tidak lahir dengan rokok, tetapi kalau kita punya nyawa itu untuk menghilangkan rokok itu pasti bisa. Bapak Ibu punya rokok 1 hari 1 bungkus, 1 bungkus 35.000 kali 1 minggu 7 kan 1 tahun saya kata bisa simpan uang itu kata anak-anak sekolah. Ya marilah kita dan Bapak Ibu semua kata orang berpikir secara logika karena hidup Kristen semakin susah. Jangankan Bapak Ibu sebagai pengusaha, PNS juga hidup lebih susah. Jadi beta mengajak Bapak Ibu semua mari kita orang sama-sama
merubah kata orang punya pola hidup, paradigma hidup untuk ke depan. Jangan kita tergantung dengan pemerintah, tetapi apa yang kita berbuat untuk diri kita dan untuk orang banyak. Jadi itu saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Mari kita orang sama-sama bertekad untuk berperang melawan narkotika. Jadi kita harap Bapak Ibu RT RW, kalau memang Bapak Ibu bertekad untuk berperang melawan narkotika, kita inginkan Bapak Ibu nanti punya spanduk katong bikin. Karena jangan bukan berarti katong datang bilang kata katong siap berperang terhadap narkoba, habis ini habis. Tetapi tanpa kita buktikan. Karena ini mereka setelah kita lakukan ini, kita diam, mereka jalan pelan-pelan. Tetapi kalau kita punya spanduk muncul ke sana sini, mereka sudah tahu kalau mereka bergerak kita lapor. Nah, bulan Maret kemarin di Kota Ambon 10 ditahan. Salah satunya mahasiswa ditahan di Tirta Kencana, 1 di Batu Merah di Tanah Rata. Itu bulan Maret kemarin Pak, 10. Sedangkan bulan Januari kemarin di Batu Merah rekor 14. Itulah yang kita bilang Kota Ambon sekarang sudah tren bahaya narkotika peredaran. Jadi kita harap Bapak Ibu mari kita orang sama-sama melihat atau anak-anak ini kita orang tingkatkan keluarga anti narkotika. Jangan ibu-ibu anggap anak-anak ini sebagai ibu-ibu yang punya anak dan banyak. Anggap anak-anak ini sebagai kita punya sahabat, teman, supaya ada masalah apa-apa anak-anak bisa sampaikan ke kita orang. Tapi kalau kita anggap anak itu teman, anak, terus yang mungkin jujur pada kita orang. Tapi kalau kita anggap itu sahabat, teman, apa yang kita bicara, kita dengar, itu lebih enak. Supaya jangan orang ada masalah sedikit, dong lari ke teman-teman. Teman itu ada teman baik dan teman buruk. Teman baik ya cukup dia menasihati, tapi kalau teman terbaik, dia ajak ke teman-teman itu. Karena narkoba ini Bapak Ibu, langkah pertama orang kasih gratis. Langkah kedua lagi gratis. Setelah kita sudah tergiur dan sudah terjerumus itu, ketika yang minta dia membeli. Kalau beli enaknya di Iran itu 1 gram 50.000. Di Jakarta 1 gram 1 juta, di Ambon kurang lebih 2 juta. 1 gram saja Ibu Bapak. Nah, kalau pokoknya tergiur itu, madat, saya ada uang, lalu katong bayar pencuri. Anak orang tua punya uang ada di mana di rumah dong bongkar ke sana kemari. Yang penting itu barang itu. Jadi mulai sekarang kita harap Bapak Ibu bukan kita menggurui, kita mohon maaf, tetapi katong sudah terpanggil, sudah punya kewajiban untuk sama-sama katong saling mengingatkan bagaimana katong bisa menyelamatkan katong punya anak cucu kita ke depan. Karena bahaya narkoba ini ketika sudah terjerumus mobil masuk tentara maupun tes polisi, jangan bermimpi dan jangan berharap. Tes pertama adalah bebas narkoba. Bukan berarti ini hari katong minum lalu besok lusa katong sing minum lagi akan ya apa nih? Tes tetap urin positif. Mungkin saya bisa disampaikan, kurang lebih kita mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom. Terhormat Bapak Raja Umur Durian Pata, yang saya hormati Bapak Ketua Kota Ambon dan Bapak Sekretariat Kota Ambon, yang saya hormati Bapak Ibu RWT Desa Hunut Durian Pata beserta staf semuanya, Bapak Ibu yang saya cintai. Terima kasih untuk kesempatan diberikan pada sore hari ini. Mungkin saya akan sedikit memberikan materi tentang bahaya narkoba untuk diri sendiri maupun masyarakat. Seperti yang banyak telah kita dengar tadi, mungkin yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Kota Ambon begitu mendalam ya tentang narkoba, tentang bahaya narkoba. Jadi saya review kembali bahwa kita Kota Ambon sudah masuk dalam urutan ke-7 dari 38 provinsi. Gitu. Jadi yang dimana para penyalahgunanya itu dari berumur yang paling rendah 11 tahun, yang paling tinggi 75 tahun. Itu yang digolongkan dalam penyalahgunaan narkotika. Jadi mungkin yang saya simak dari statement Bapak
Sahuno tadi bahwa alhamdulillah mungkin di seputaran Desa Hunut ini sudah tidak ada ya untuk tingkat pemakaian narkoba, tapi seperti yang Ketualan bicarakan tadi bahwa kita tidak bisa terlena karena narkotika ini dia tidak berbau seperti miras, dia tidak punya rasa seperti alkohol, baunya tidak alkohol, bahwa kalau orang mabuk miras mungkin kita bisa dari indera penciuman kita tahu dia lagi mabuk, tapi kalau narkotika ini tidak. Narkotika ini tidak berbau, apalagi sabu dan ganja. Ya. Jadi dalam hal ini saya definisikan arti narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang terakhir ini sangat berbahaya Bapak Ibu, menimbulkan ketergantungan. Dilihat dari definisinya tadi, sebenarnya tujuan penciptaan narkotika ini tujuannya itu untuk pengobatan. Narkotika ini untuk pengobatan, ya, seperti apa? Morfin, ya. Kalau kita lihat orang masuk rumah sakit, mungkin Bapak Ibu ada yang operasi, untuk ibu-ibu ya operasi sesar atau apapun kan harus dibius. Dan itu anestesinya itu kan dari itu narkotika tadi itu morfin untuk menghilangkan rasa sakit, ya, menurunkan kesadaran. Tapi kenapa ada yang dibilang menjadi penyalahguna? Ya karena oknum-oknum ini menyalahgunakan obat-obat yang tadi diciptakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan kesehatan. Makanya kita lihat mungkin ada narkotika psikotropika golongan 1. Ya, ada 3 golongan ya, psikotropika golongan 1, psikotropika golongan 2, dan psikotropika golongan 3. Yang termasuk dalam psikotropika golongan 1 yaitu ganja, koka atau kokain, metamfetamin atau sabu, ya, yang banyak mungkin sekarang kita kenal di masyarakat ini metamfetamin atau sabu-sabu. Sabu-sabu ini tidak berasa Bapak Ibu. Jadi perhatikan untuk anak-anaknya karena ini yang diincar ini generasi muda. Nah, mungkin tetanggaan sama desanya Bapak Kepala Desa Hunut ya. Kita punya klien kemarin ada dari Waiheru, ada beberapa. Dan itu profesinya ada yang dari sopir angkot, ada juga pegawai, ya. Jadi tidak dipandang dia punya profesi apa, umurnya berapa, agamanya apa. Tapi mereka semua terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Sebenarnya kalau saya pribadi mengatakan bahwa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika ini orang-orang mental pecundang, alias lari dari kenyataan. Seperti itu. Tidak mampu menghadapi masalah hidup, larinya kemana? Ke obat-obatan, ke narkotika. Kenapa? Dia mempunyai efek halusinogen yang luar biasa. Kalau pakai metamfetamin atau sabu, itu efeknya itu kita bisa tidak tidur 2 hari 2 malam. Makanya Bapak Ibu banyak artis-artis yang pakai ini metamfetamin ini, sabu, ya. Ini kita punya stamina luar biasa tinggi. Jadi kerja, workaholic, kerja dari pagi ke pagi berikutnya, malam ke malam berikutnya, fine-fine aja, tidak masalah. Tapi tanpa disadari, efek yang timbul di kemudian hari itu sangat luar biasa bagi tubuh. Dampaknya, ya, dia merusak metabolisme tubuh kita. Dia makan seperti balut racun, dia makan dari dalam ya, pelan tapi pasti. Mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan kalau orang yang makan narkoba hari pertama, tahun pertama mungkin wajahnya masih segar-segar, tapi 2-3 tahun kemudian itu sudah puyuh. Jadi ini ciri-ciri pemakai sabu ini Bapak Ibu seperti 11-12 sama orang dengan HIV/AIDS. Nah, jadi ciri-ciri fisik yang kita lihat itu dia bibirnya kering, ya, di samping-samping bibir itu dia bisa timbul luka-luka, kemudian pembawaannya minum terus, dehidrasi, flu tanpa sebab, tanpa penyakit, tiba-tiba dia bisa pilek, diare. Jadi ini ciri-cirinya bersama dengan HIV/AIDS untuk pemakai sabu. Cuma mohon maaf,
kalau untuk bulan puasa ini mungkin Bapak Ibu yang puasa bibirnya kering tapi bukan pakai narkoba ya. Jadi intermezzo ya Bapak Ibu. Jadi itu untuk ciri-ciri yang sangat dominan yang sangat kita lihat dari secara nyata itu ciri-ciri fisik seperti itu. Pupil mata membesar atau dia mengecil. Jadi kita kalau bicara sama orang fokus ke bola matanya tuh pupilnya yang di tengah tuh dia membesar atau sebaliknya dia mengecil. Gitu. Kemudian dia bawanya having fun alias enjoy. Dia tidak punya rasa takut, dia tidak punya rasa marah, dia enjoy aja gitu. Karena sudah terpengaruh dengan zat halusinogen tadi. Jadi bagaimananya dia bisa senang terus, having fun terus, aman terus, tanpa disadari tubuhnya dari dalam itu sudah hancur. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu di sini sebagian besar sudah naik pesawat pulang pergi dari Ambon, Jakarta atau sampai ke luar negeri. Coba kita bayangkan Bapak Ibu kalau pilot yang membawa pesawat itu dia pakai narkoba. Sementara kita penumpang ini menggantungkan nyawa kita itu ke sang pilot yang bawa pesawat. Tapi kalau sang pilotnya bawa pakai narkoba bagaimana? Apa nggak mati sia-sia kita? Jadi sekarang ini ya untuk khususnya untuk di sektor pemerintah banyak orang-orang yang mendaftar untuk menjadi aparat negara ya harus itu tadi tes narkotika ya, tes bebas narkotika. Karena itu tadi dia berhubungan dengan kemaslahatan orang banyak. Ya mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi. Ya, yang dari belakang ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan 5 menit lagi, kita punya waktu karena ini waktunya sangat terbatas. Sebenarnya enak materi narkoba ini banyak Bapak Ibu untuk kita bahas. Ini cuma sebagian besarnya saja. Banyak juga hal-hal yang mungkin Bapak Ibu masih luput dalam pandangan, khususnya untuk adik-adik generasi muda kita. Karena selain sabu, ganja, ya, ada juga yang sekarang atau bapak kepala desa, anak-anak umur 10 tahun sampai 12 tahun itu ngelem. Jadi hati-hati, mungkin di sini Pak Babin Kamtibmas bisa melihat di wilayahnya ya, anak-anak yang usia 9 sampai 12 tahun kalau kumpul-kumpul jam 11 malam itu usir saja Pak Babin. Karena biasanya kalau untuk mau beli ganja mereka tidak mampu atau sabu, mereka itu baliknya kemana? Larinya kemana? Ke ngelem. Jadi ada lem ibon ini sekarang dijual bebas Bapak Ibu. Jadi dia hirup itu zatnya itu namanya zat LSD atau lysergic acid disease. Itu lebih berbahaya daripada sabu. Jadi itu bisa menimbulkan serangan jantung atau kematian mendadak. Jadi ini harus kita waspadai untuk lingkungan kita ya Bapak ya. Kita berharap bisa bersinergi semua perangkat desa dan masyarakat, mudah-mudahan tercipta kota Ambon bebas narkoba umumnya dan desa Hunut pada khususnya. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narkoba, berantas tuntas, sabu bersih.